kita, sekarang dan sekarang selama. dan selama-lamanya. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas panggilan hidup bakti yang Engkau berikan pada kami sebagai anugerah yang istimewa daripadamu untuk kami yang mengikuti Engkau dari dekat dalam hidup bakti. Kami bersyukur karena ini adalah rencana, panggilan, dan pilihan-Mu sendiri. Bantulah agar kami kaum hidup bakti boleh setia hari demi hari dalam perjalanan atau pesiaran panggilan kami. Semoga kami boleh mencapai garis akhir dengan penyerahan diri secara total seperti yang Engkau tunjukkan melalui orang-orang kudus yang kami kenang pada hari ini. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu Bapak, Saudari-saudara terkasih, saya pada hari ini mendapat satu tema yang baik untuk kita renungkan bersama berdasar pada bacaan-bacaan rohani, pada bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, dan juga selalu berpatok pada pengalaman hidup atau pengalaman rohani dari Santa Faustina. Pertama-tama, mari kita melihat di sini saya beri tema panggilan sebagai sebuah anugerah dari Allah. Ini adalah sebuah perkataan dari Santa Faustina dalam pengakuan rohaninya, di mana dia merasakan bahwa panggilannya untuk menjadi seorang biarawati itu, untuk menjadi mempelai Kristus adalah sebuah anugerah yang istimewa dari Tuhan. Maka saya tampilkan di sini gambar ada Sakramen Maha Kudus di tengah-tengah, ada sosok seorang imam, sosok seorang biarawati yang sama-sama sedang mengikuti Kristus dari dekat dengan cara mereka sendiri. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ya saya tampilkan di sini ada sosok Paus Leo ke-14 dan sosok seorang biarawati yang berjumpa dan sedang berdialog, ya, sebuah dialog yang sangat istimewa, di mana mau menggambarkan kepada kita bagaimana hidup bakti atau hidup yang dikuduskan atau consecrated life itu benar-benar merupakan suatu panggilan yang ilahi, panggilan yang kudus dari Tuhan sendiri. Nah, kalau kita omong tentang panggilan hidup bakti, ya, panggilan hidup itu, panggilan hidup bakti itu untuk eh, benar-benar panggilan yang dibaktikan atau panggilan yang dikuduskan, itu merupakan panggilan ilahi, panggilan yang istimewa untuk sebuah komitmen radikal atau komitmen sampai ke akar-akarnya seumur hidup, bukan setengah hidup, untuk mengikuti Yesus Kristus dengan lebih dekat lagi, atau mengikuti Yesus Kristus dari dekat melalui mengikrarkan nasihat-nasihat Injil sebagai pribadi yang miskin, murni, dan taat. Ini adalah 3 kaul kebiaraan yang kami ikrarkan. Kami ikrarkan ketika memulai eh, masuk novisiat, dan ketika mengakhiri novisiat selalu diakhiri dengan mengikrarkan kaul yang pertama. Saya sendiri mengikrarkan kaul yang pertama pada tahun 1991, dan pada tahun ini saya merayakan 35 tahun hidup sebagai seorang yang berkaul dan 25 tahun sebagai seorang imam. Nah, ini sebuah siara panggilan yang memang tidaklah mudah. Panggilan hidup bakti, panggilan yang ilahi, panggilan yang kudus, di mana di sini dikatakan dengan mengikrarkan nasihat-nasihat Injil, maka seorang yang dipanggil secara istimewa itu akan mengikuti Kristus lebih dekat lagi, atau mengikuti Kristus dari dekat. Ini adalah panggilan hidup kami sebagai orang yang dibaktikan. Maka gambar ini coba melihat bahwa pria dan wanita itu terpanggil secara istimewa sebagai pribadi-pribadi khusus, karena banyak orang mau seperti ini, mau menjadi pastor, mau menjadi suster, tapi mereka menjadi orang khusus yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalani hidup bakti, hidup yang dikuduskan ini. Maka ini adalah
karunia dari Roh Kudus, bukan keinginan pribadi. Hidup sebagai seorang imam, biarawan-biarawati adalah karunia dari Roh Kudus bagi gereja. Tidak hanya bagi diri kami sendiri secara pribadi, tapi juga bagi gereja, di mana setiap individu, entah saudara atau saudari religius, atau kami para imam, itu mendedikasikan diri kami atau membaktikan diri kami sepenuhnya kepada Allah. Kami bukan melakukan pelayanan, tapi kami menjadi pelayan untuk mewartakan kasih Tuhan kepada sesama yang lain. Hidup bakti itu ya menjadi nyata pertama-tama di dalam komunitas, dan fokusnya adalah pada doa dan pelayanan apostolik. Ora et labora. Kadang-kadang orang mengatakan laborare est orare. Bekerja itu adalah sebuah doa. Ya, kalau orang bekerja dengan baik, dia berdoa seperti itu ya. Tapi ada juga orang mengatakan, ya berdoa dan bekerja. Kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Tapi yang penting di sini adalah bahwa hidup bakti itu hidup di dalam komunitas. Seperti saya, sebagai seorang biarawan, imam, dan biarawan, saya tinggal di dalam komunitas. Saya bukan imam projo. Imam projo pun kadang-kadang hidup bersama sebagai komunitas. Sekarang kita kenal sebagai unio. Meskipun tidak ada ikatan-ikatan kaul kebiaraan seperti yang kami jalani di dalam hidup. Nah, mari kita memandang gambar ini. Ketika kita memandang gambar ini, pikiran kita pasti langsung tertuju pada Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus itu memiliki rencana ilahi yang indah. Apa itu? Ia menunjuk 70 murid dan mengutus mereka pergi berdua-dua, mendahului Yesus sendiri ke kota-kota dan ke tempat-tempat yang mereka kunjungi dan akan dikunjungi sendiri oleh Yesus. Yesus tidak mengutus orang pergi secara pribadi, tapi dia mengutus mereka untuk pergi berdua-dua. Ini adalah semangat kolegialitas, semangat sinodal, semangat persekutuan, atau semangat komunio, komunitas. Jadi hanya satu Tuhan, perhatikan gambar ini, Tuhan Yesus berdiri di tengah dan mengutus mereka pergi berdua-dua. Kenapa pergi berdua-dua? Tidak pergi sendiri-sendiri. Supaya kesaksian dari mereka tentang kerajaan Allah, tentang Injil, itu satu kesaksian yang otentik. Ketika Santo Petrus dalam kisah para Rasul mengatakan, kami ini adalah saksi, maka saksi yang benar itu harus dua orang. Maka Tuhan mengutus mereka pergi berdua-dua. Tidak pergi secara pribadi. Pergi berdua-dua, sehingga ketika mereka memberi kesaksian, betul-betul memiliki kekuatan. Itu maksud diutus pergi berdua-dua, dan tempat-tempat yang mereka kunjungi itu akan dikunjungi oleh Yesus sendiri. Perkataan Yesus ini menarik. Dalam Lukas bab 10 ayat 2, ketika Tuhan Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tentu Tuhan Yesus itu selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan tertentu yang masuk dalam kultur orang-orang pada zaman itu adalah kultur agrikultur. Maka hidup sebagai petani itu selalu diambil oleh Yesus sebagai contoh. Maka di sini misalnya, ketika dia menjelaskan tentang panggilan hidup bakti, dia menjelaskan dengan cara yang paling sederhana yang bisa dipahami dengan mudah oleh orang-orang yang mendengar dia di Galilea saat itu. Maka dia mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tentu orang-orang di sekitar Galilea tahu di kebun-kebun, kalau kebunnya berlimpah, berbuah banyak, pekerja selalu kurang. Maka Yesus menggunakan perkataan seperti itu. Dan dia katakan, minta kepada Tuhan, majikan yang punya pekerja, supaya dia kirim pekerja-pekerja tambahan untuk bekerja. Nah, tetapi maksud dari penginjil Lukas
dalam hubungan dengan panggilan hidup bakti adalah begini. Kita sering mengatakan kita mendoakan panggilan. Ya, tidak salah. Tapi kita harus sadar bahwa berdasarkan Injil Lukas bab 10 ayat 2 ini, Tuhan itu sudah punya orang. Sudah punya orang. Maka ketika kita memohon panggilan, kita mengetuk hati Tuhan supaya Tuhan kasih orangnya itu untuk menjadi gembala di dalam gereja. Tuhan kasih orangnya. Jadi sebelum orang itu punya rencana untuk menjadi pastor atau suster atau bruder atau frater, Tuhan sudah punya itu. Maka ketika kita mendoakan panggilan, Tuhan secara istimewa mengirim mereka. Tentu dia sudah membentuk mereka dari kandungan ibu. Dan dia akan mengirim mereka menjadi pekerja-pekerja. Oleh karena itu saya selalu menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa panggilan kami sebagai imam, sebagai biaran dan biarawati adalah panggilan yang disebut limited edition, edisi yang terbatas. Kenapa? Karena dari jumlah yang terbatas itu, itulah yang dimiliki oleh Tuhan. Maka seluruh gereja ketika berdoa, dia minta kepada Tuhan, Tuhan, kasih kepada kami pekerja-pekerja untuk melayani Engkau. Maka Tuhanlah yang mengirim pekerja-pekerjanya itu. Maka secara pribadi, kenapa ini menjadi limited edition, edisi yang terbatas? Kenapa menjadi panggilan yang luhur yang perlu dipertahankan? Karena saya adalah milik Tuhan. Atau nanti kita akan lihat bahasanya Santa Faustina, saya adalah mempelai Kristus. Jadi kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengirim pekerja-pekerja yang dia sudah punya. Supaya dia kirim ke dalam atau ke tempat di mana mereka bisa bekerja untuk panenan. Tantangannya apa? Tentu kita minta Tuhan mengirim pekerja-pekerja, tapi tantangannya besar sekali. Untuk menjadi seorang pastor itu tidak gampang. Belajar sudah lama, biayanya sudah besar, lalu masih ada tantangan-tantangan yang besar. Tidak mudah. Kadang-kadang mungkin kita sebagai umat, ketika kita omong jelek tentang pastor, itu gampang sekali. Tapi kami yang menghayati, kami yang menjalaninya, aduh betapa susahnya. Atau paling kurang saya misalnya, banyak tahun saya itu menjadi pembina di seminari, aduh betapa susahnya kita membentuk seorang untuk menjadi seorang pastor. Sebagai pekerja di pabrik pastor, itu tidak gampang. Jadi kalau misalnya ketika mendapat seorang pastor yang mungkin public speakingnya kurang bagus, homilinya ya bikin kita semua tidur, ya nggak apa-apa. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang dia jauh lebih hebat, jauh lebih kudus dari itu. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dia misa itu, wow, bikin kita semua wah 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 tertawa terbahak-bahak. Bukan itu. Masih ada lain yang penting yang membuat kita juga ikut bertumbuh menjadi kudus. Maka di sini tantangan-tantangan yang dialami ya, sebagai utusan dari Tuhan. Yang pertama adalah penderitaan. Ibu dari Santo Don Bosco, namanya Margareta, dia mengatakan, anakku, ketika engkau mulai merayakan Ekaristi di altar kudus, engkau memulai penderitaanmu sebagai seorang imam. Benar sekali. Ketika menjadi pastor, semua orang tepuk tangan, hore, jadi Romo juga ya, hebat. Profisiat. Tapi kalau pastor salah sedikit, langsung. Itu. Itulah yang terjadi dalam masyarakat sosial kita pada saat ini. Lagi panas-panasnya ini. Padahal, waduh, ketika baru menjadi ini, semua orang tepuk tangan. Itulah penderitaan. Tantangan besar. Yang kedua, kesederhanaan hidup. Yesus sudah wanti-wanti dan mengatakan kepada para muridnya ini, kamu pergi berdua-dua ya, tapi hidup sederhana, tidak boleh bawa sesuatu, ya. Dan tugas kalian adalah membawa damai yang terpecah-pecah, persatukanlah mereka, bukan semakin memecah belah mereka. Itulah ya komitmen untuk membawa damai. Kemudian kesediaan untuk meninggalkan segala-galanya. Berani untuk tinggalkan keluarga, tinggalkan kemewahan, dan siap untuk melayani Tuhan. Komitmen pribadi yang kuat. Perlu komitmen pribadi yang kuat.
Orang tidak hanya bisa, saya ingin menjadi Romo, dan selesai. Tidak, tidak bisa. You harus punya komitmen. Ya, kalau tidak punya komitmen, bagaimana bisa menjadi seorang Romo atau menjadi seorang suster atau bruder dan lain sebagainya. Kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit dan turut menghadirkan kerajaan Allah. Itulah tugas-tugas sekaligus tantangan yang Tuhan Yesus berikan kepada para utusannya. Nah, mari kita lihat selanjutnya bagaimana ini. Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah utus. Kita punya model-model tertentu ketika mereka mengaplikasikan panggilan ini. Orangnya adalah Santo Paulus misalnya dalam gambar ini, dan orang kudus yang kita kenang hari ini, Santo Timotius dan Titus. Relasi mereka luar biasa. Relasi hidup bakti. Santo Paulus itu berelasi dengan baik dengan Timotius dan Titus. Kedua-duanya yang menjadi gembala umat, menjadi uskup. Timotius itu dianggap, bahkan dipanggil oleh Santo Paulus sebagai anak yang kekasih, beloved son, anak yang kekasih, anak kesayangan, gitu ya, anak kesayangan. Itu Timotius. Bagaimana dengan Titus? Titus itu Santo Paulus memanggil dia anak yang sejati dalam iman, anak kesayangan, anak yang sejati. Kedua-duanya punya nilai yang sama, yaitu bahwa baik Titus dan Timotius sama-sama merasakan kasih Tuhan melalui Santo Paulus. Kita lihat Santo Paulus meskipun dalam penjara, tapi dia tetap menulis dan ditemani oleh Timotius. Ya. Relasi sebagai bapak dan anak seperti ini. Ini betul-betul sebuah relasi kasih yang sangat dalam. Dan orang-orang yang hidup seperti Santo Paulus, seperti Timotius dan Titus, itu namanya hidup yang dikuduskan atau hidup bakti. Orang-orang yang dalam hidup bakti itu mengedepankan kemurnian hidup, hidup selibat sebagai jalan kekudusan. Hidup selibat sebagai jalan kekudusan. Relasi antara kedua pria ini bukan relasi yang sembarangan, bukan relasi yang negatif, tapi lihatlah, Timotius itu sebagai anak kesayangan dari Paulus, anak rohani yang luar biasa. Titus, anak yang sejati dalam iman. Itu anggapan yang sangat positif. Karena apa? Karena ada selibat di dalam relasi kasih yang mendalam bersama Kristus. Dan ini adalah berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, mereka akan melihat Allah. Injil Matius bab 5 ayat 8. Maka kemampuan untuk mengasihi itu dengan kasih Kristus sendiri. Sebagai imam, mengasihi seseorang haruslah menggunakan kasih Kristus. Terlepas dari kasih Kristus, itu hanya cinta manusiawi yang bisa menghancurkan. Padahal itu milik Tuhan loh. Dan Tuhan yang kirim untuk bekerja di kebunnya. Mari kita lihat bagaimana pengalaman rohani dari Santa Faustina. Santa Faustina itu Allah sendiri. Kalau kita perhatikan, misalnya dalam buku harian Santa Faustina nomor 1814, di mana di situ panggilan adalah anugerah Allah. Di mana secara singkat Santa Faustina itu melihat panggilan bukan sebagai pencapaian pribadi, achievement, bukan itu, melainkan sebagai anugerah karunia dari Allah yang bebas, yang memungkinkan dia untuk melayaninya secara eksklusif. Luar biasa. Dan apa yang dikatakan oleh Santa Faustina punya dampak. Pertama adalah karena
panggilan itu sebagai anugerah dari Allah, maka relasi antara Santa Faustina dengan Tuhan itu adalah sebuah persekutuan yang sifatnya mistis. Santa Faustina menggambarkan jiwa yang sepenuhnya terserap dalam diri Allah sendiri saat menerima komuni kudus. Ketika terima komuni kudus, dia betul-betul menyatu dalam diri Allah dan Allah menyatu dalam diri. Itulah persekutuan yang disebut mistis. Yang kedua, kemegahan ilahi dan kemiskinan manusiawi. Secara rohani, dia menjadi kaya. Secara manusiawi, memilih hidup untuk menjadi pribadi yang sederhana. Dan dia mengungkapkan kekaguman atas kontras antara kemegahan Allah di satu pihak dan ketidaklayakannya di hadirat Allah sendiri. Dan ini adalah kepolosan rohani dari Santa Faustina. Relasi penuh syukur. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 1814 juga pun digambarkan relasi yang penuh syukur. Rasa syukur yang benar-benar mendalam atas anugerah yang diterima dalam panggilan hidup bakti ini. Dan Santa Faustina juga tidak hanya merasa panggilan sebagai anugerah, tapi panggilan yang menjadi anugerah itu membuat dia menjadi mempelai Kristus. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 252, kita secara singkat bisa mendengar seperti ini. Panggilan hidup bakti menjadikan Santa Faustina sebagai mempelai Kristus dan siap untuk mengorbankan dirinya. Panggilan hidup bakti digambarkan sebagai mempelai dengan Kristus, melibatkan persekutuan atau persatuan dengan sengsaranya. Jadi tidak hanya sebagai mempelai, tapi Faustina juga mau bersatu dengan penderitaan Kristus dan juga komitmen untuk mengorbankan dirinya. Inilah hidup bakti yang sebenarnya. Bersatu dengan Kristus, siap untuk menderita bersama dengan Dia, dan melebur menjadi satu kesatuan yang disebut dengan persekutuan mistis. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, seluruh keluarga besar LPF, mari kita mendoakan dan memohon panggilan. Tuhan sudah memilikinya, maka kita dalam LPF ini memohon supaya Tuhan memberi pekerja-pekerjanya. Sudah ada, Tuhan yang akan kasih. Dan semoga kami yang sudah ada juga didoakan untuk menjadi setia hari demi hari untuk melayani. Jadi kita tidak hanya mendoakan yang Tuhan mau kirim, yang Tuhan sudah kirim ini juga kita harus doakan supaya kuat, supaya kita jangan goda mereka supaya jatuh dalam dosa. Itu loh. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita menyadari kekudusan panggilan hidup bakti, relasi sebagai mempelai Kristus. Kalau kita menyadari ini, maka kita perlu menghormati, kita perlu menghargai panggilan para suster, bruder, frater, para romo. Kita menyadari panggilan kekudusan mereka, dan kita menghargai. Seorang imam itu dia menolong dari saat orang itu masih dalam kandungan, dia berkati 7 bulan juga misa untuk anak dalam kandungan. Ketika lahir dia baptis, dan dia temani bahkan sampai mati pun dia misa intensi untuk umat itu. Jadi dari awal sampai akhir seorang imam itu selalu hadir untuk umatnya. Karena itu, menyadari kekudusan panggilan ini, mari kita berdoa supaya relasi sebagai mempelai Kristus itu sungguh menyatukan dan menguatkan. Dan yang ketiga adalah kita menjaga dan merawat panggilan kita masing-masing. Tidak hanya saya sebagai imam menjaga dan merawat panggilan saya, tapi Bapak dan Ibu juga menjaga dan merawat panggilan kalian sebagai yang terpanggil khusus sebagai suami dan istri, atau panggilan-panggilan lain yang ada. Karena itu kita bersyukur sekali. Hari ini sabda Tuhan luar biasa membantu kita untuk boleh bertumbuh, boleh membuka diri semakin besar untuk kasih dan kemuliaan Tuhan.
Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah panggilan. Yesus, Engkau adalah andalan kami dalam perjalanan hidup bakti. Semoga kami betul-betul merasa seperti yang dirasakan oleh Santa Faustina, sebagai mempelai Kristus yang bersatu dengan Engkau untuk melayani gerejamu. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan dan bersama roh. bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.